Pergiwo Pergiwati seri 27 Raden Harjuno. Para Pandhawa pun melaporkan keadaan kasatriyan masing-masing. Raden Werkudara melaporkan keadaan kasatriyan Jodipati. Raden Harjuno keadaan kasatriyan Madukara. Raden Nakula keadaan kesatriyan Sawojajar. Dan Raden Sadewa di kesatriyan Wukirtawu. Semuanya ayem toto titi tentrem. Demikian juga Raden Gatotkaca yang masih muda itu sudah mendapat kepercayaan untuk mengamankan seluruh negeri. Raden Gatotkaca pun melaporkan keadaan negeri yang aman tentram tanpa gangguan keamanan apapun. Raden Harjuno kemudian melaporkan tentang kunjungannya ke Padepokan Andong Sumiwi secara ringkas. Dan kemudian minta kepada para bupati Nayakapraja nanti untuk berkumpul di bangsal Pawiyatan untuk dijelaskan tentang cara bertani yang baik dan benar dan yang selaras dengan keadaan di masing-masing kabupaten. Benar, setelah pisoanan para bupati dan para Nayakapraja yang lain berkumpul di bangsal Pawiyatan Keraton Amarta itu, Raden Harjuno dan para punakawan ingin berbagi pengalaman tentang pengalamannya ketika di Padepokan Andong Sumiwi. Raden Harjuno merasa sayang jika pengetahuannya itu tidak dibagikan kepada orang lain, terutama kawula Amarta sendiri. Raden Harjuno mempercayakan kepada Petruk yang memang pinter bertutur kata itu untuk menyampaikannya. Dan nanti para punakawan yang lain bisa ikut menambahkannya. Sedangkan Raden Harjuno sendiri yang akan melengkapinya. Wah, Kang Petruk, diangat jadi dongsen. Celetuk Bagong. Dongsen itu apa, Gong? Dosen kok dongsen? Saut Garing. Ini sekedar berbagi pengalaman, Gong. Siapa saja bisa, tidak harus seorang guru. Saut Petruk pula. Dengan cara jenaka dan kocak, Ki Lurah Petruk Kantong Bolong menceritakan pengalamannya hidup bersama para cantrik di Padepokan Andong Sumiwi. Para bupati dan Nayakapraja yang lain senang mendengarkannya dan bahkan sering diselingi gelak tawa. Yang paling asik itu belajar meresapi. Maksudnya memeras susu sapi. Sapinya mengkal-mengkal rakaruan, nendang-nendang saya, dan saya sampai berlepotan susu. Kelakar Petruk. Oh, ternyata sapi itu juga mempunyai perasaan loh. Ternyata perasaanku terlalu kasar sehingga si sapi tidak menikmati. Setelah diajari oleh seorang cantrik, ku coba lagi dengan penuh perasaan. Sapinya meremelek, mungkin menikmati. Kelakar Petruk lagi yang sedikit nakal. Sapinya cantik tidak, Ki Lurah? Celetuk seorang Nayakapraja tak kalah nakalnya. Kalau dibengesi, dikasih gincu di bibirnya, mungkin cantik juga. Saut Petruk bergurau. Gelak tawa pun memenuhi bangsal itu. Ki Lurah Petruk Kantong Bolong pun melanjutkan cerita pengalamannya yang lain. Bagaimana ketika ia mencoba membajak sawah dengan 2 ekor kerbau, yang hasilnya berbelok-belok dan tidak dalam dan tidak merata. Ternyata pekerjaan bapak-bapak tani itu bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Perlu kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras. Hampir semua pengalaman di Padepokan Andong Sumiwi telah disampaikan oleh Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Para bupati dan Nayakapraja senang mendengarkannya karena disampaikan oleh Petruk dengan kocak dan jenaka. Kemudian Raden Harjuno mengharapkan agar para bupati mengirim para petani mudanya untuk ngangsu kawruh menimba ilmu di Padepokan Andong Sumiwi. Jika semua petani di negeri Amarta bisa bertani dengan cara yang dilaksanakan di Padepokan Andong Sumiwi,
Niscaya negeri Amarta akan sejahtera. Nantinya Raden Harjuna dan para punakawan yang akan bekerja sama dan membicarakan hal itu dengan Ki Bagawan Sidik Wacana di Padepokan Andung Sumiwi. Para bupati dan Nayaka Praja yang lain pun bersemangat untuk mewujudkan impian tersebut. Bersambung. Ternyata pekerjaan para petani itu bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Perlu ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Hargailah mereka.